warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Amalia Putri dengan NIM 2311012121200011. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait molekular docking biomolekul, yaitu studi kasus, fotosintesis, dan siklus Krebs. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan enzim Rubisco dan ligan yang saya gunakan adalah glikolat. Nah, pertama-tama prinsip dari percobaan ini adalah menganalisis interaksi antara ligan dan protein secara komputasi atau in silico menggunakan metode molecular docking. Metode ini memprediksi orientasi, posisi, dan energi ikatan ligan pada situs aktif enzim untuk mengetahui seberapa kuat dan stabil interaksi yang terbentuk. Melalui pendekatan ini dapat dipahami hubungan antara struktur molekul dan juga fungsi biologisnya dalam jalur metabolisme seperti fotosintesis dan siklus Krebs. Kemudian tujuan dari percobaan ini adalah mengenal dan memahami prinsip molecular docking sebagai simulasi interaksi biomolekul secara in silico, kemudian mempraktikkan langkah-langkah docking untuk memprediksi orientasi ikatan dan afinitas ligan terhadap protein reseptor pada jalur metabolisme. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis perbedaan interaksi antara enzim fotosintesis dan enzim siklus Krebs terhadap ligan substrat dan atau ligan inhibitor. Untuk perangkat lunak yang digunakan itu yang pertama ada Chimera, kemudian Autodoc Tools, kemudian ada Autodoc Pina, dan yang terakhir adalah Leafplot. Nah, kemudian kita akan masuk ke simulasi pengerjaannya. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah mencari enzim yang ingin saya docking, yaitu Rubisco di RCSB PDB atau bank dari enzim. Nah, di sini cara mencarinya adalah saya mencari yang resolusinya paling rendah agar dockingnya itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian metode yang digunakan itu adalah X-ray diffraction. Terus saya akan menyalin kode dari enzim ini dan dimasukkan ke Chimera melalui Patch by ID. Nah, kemudian kita pilih PDB dan kita masukkan kode dari enzim tersebut yaitu 1GK8. Nah, kemudian akan muncul enzim seperti pada gambar di layar. Nah, untuk enzim yang saya gunakan ini, dia memiliki beberapa ligan bawaan, misalnya kayak Mg ataupun CAP. Nah, sebelumnya ini enzimnya kita simpan dulu dalam bentuk PDB. Nah, untuk namanya itu tergantung dengan kode ataupun nama enzim yang kalian miliki. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menselect ligan yang merupakan salah satu ligan aktif. Nah, di sini saya menselect CAP karena CAP ini merupakan ligan yang terikat pada situs aktif dari enzim. Setelah diselect, itu kemudian kita pilih struktur analisis dan dipilih pada struktur measurement, kemudian define centroid dan klik OK. Nah, di sini akan muncul bola besar, itu merupakan titik tengah dari si ligan yang ini akan membantu kita nanti pada saat memasukkan ligan baru. Nah, hasilnya itu bisa dilihat di replay log, yang mana hasilnya ini berupa koordinat, ada koordinat X, Y, dan juga Z. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menghapus seluruh ligan yang tidak terpakai dengan cara klik select, kemudian residu, dan all non-standard. Nah, sekarang semua ligan sudah terselect, kemudian kita klik action, kemudian atom atau bond, dan klik delete. Nah, kemudian seluruh ligan itu sudah terhapus dari enzim. Kemudian kita save lagi dalam bentuk PDB dan diberi nama sesuai yang sudah kita lakukan. Setelah enzim yang kita gunakan tadi bersih dari residu-residu yang tidak standar, sekarang kita akan memasukkan hidrogen dengan cara mengklik surpatch atau binding analisis, kemudian kita klik docprep. Nah, docprep ini digunakan untuk menyiapkan struktur protein dengan menambahkan hidrogen. Dengan aturan seperti di layar, kemudian kita klik OK.
Nah, di sini kita tunggu saja di mana dopreknya itu sedang berjalan gitu. Kemudian nih terlihat hidrogen sudah ditambahkan, kemudian kita ubah ada residunya menjadi gas tiger. Kita klik OK. Nah, kemudian di sini standar charge-nya keluar gitu. Ini bisa kita atur, tapi di sini saya memilih untuk muatannya 0. Kita klik OK. Nah, sekarang enzim kita sudah siap untuk dimasukkan ligan. Nah, sebelum itu kita simpan kembali enzimnya menggunakan format PDB dengan nama yang berbeda. Di sini terlihat ada atom-atom baru berwarna putih, itu merupakan hidrogen. Kemudian kita masuk ke PubChem untuk mencari ligan yang ingin kita gunakan, yaitu glikolat. Nah, di sini kita mengambil compound CID-nya, kodenya 757. Kita masukkan ke Chimera melalui Patch by ID di bagian PubChem dan kita pilih 757. Nah, kemudian di sini dapat terlihat gitu ada ligan yang masuk ke chimeranya. Nah, ini merupakan ligan glikolat, namun glikolat ini masih belum terdeteksi oleh chimera karena dia belum berikatan dengan enzim yang kita miliki. Nah, kemudian cara memasukkannya adalah kita klik tools, kemudian surpatch atau binding, dan kita klik autodock pina. Nah, ini merupakan tempat kita menyimpan hasil dari chimera. Kemudian kita pilih ligannya yang CID 757 yang merupakan glikolat tadi. Nah, untuk center, ini kita bisa menggunakan hasil dari docking kita sebelumnya. Nah, yang koordinat X, Y, dan Z. Ini kita masukkan ke center. Kemudian untuk size-nya itu kita isi 25. Nah, di sini juga ada, kemudian kita simpan di bagian pina. Nah, ini harus sesuai dengan tempat di mana kita menyimpan pina exe-nya. Kemudian kita pilih yang bagian pina exe, dan di sini saya menggunakan advance option-nya yaitu 9. Ini merupakan berapa banyak gitu autodock pina mencoba posisi-posisi dari ligan. Jadi akan ada 9 hasil nantinya. Kemudian di apply. Nah, di sini kita tunggu autodock pina berjalan. Terlihat di bagian bawah dia sedang membaca gitu. Sampai nanti muncul tabel dari hasil autodock pina. Nah, ini sedang running. Nah, kemudian ini hasil dari autodock pina tadi. Di sini terdapat skor gitu, ada beberapa skor, yang mana yang paling atas itu merupakan skor yang paling tinggi gitu. Nah, di sini bisa terlihat ligan glikolat tadi sudah terikat dengan enzim yang kita miliki. Dan di sini terdapat grid, yang mana grid ini berukuran 25 kali 25 tadi sesuai size yang kita masukkan. Hasilnya juga bisa dilihat di reply log atau di catatan
yang ada hasil dari Autodoc Pina tersebut. Nah, grid yang ada di enzim ini juga sangat penting karena apabila gridnya itu terlalu kecil, itu akan membatasi si ligan untuk masuk ke bagian aktif enzim. Apabila gridnya terlalu besar, itu akan membuat ligan bergerak kemana-mana gitu. Nah, ini hasil dari docking kita, yang mana saya mendapatkan hasilnya itu minus 4,256. Kemudian selanjutnya kita masuk ke leak plot. Di sini kita bisa langsung menggunakan kode yang kita punya sebelumnya. Di sini kita memakai senyawa enzim awal agar bisa dianalisis oleh leak plot, yaitu 1GK8. Nah, di sini loadingnya cukup lama. Nah, kemudian ini adalah data-data ligan dari enzim yang tadi kodenya saya masukkan. Nah, berikut adalah hasil dari leak plot. Nah, berikut ini hasil docking yang saya peroleh tadi. Terdapat 9 nilai skor afinitas, yang mana yang pertama itu sesuai dengan koordinat yang kita masukkan, dan saya mendapatkan nilai minus 4,256. Kemudian ini perbandingan afinitas antar ligan yang sudah dikerjakan oleh teman-teman saya, yang mana itu menunjukkan bahwa CABP itu memiliki afinitas yang paling rendah, karena CABP ini merupakan sebuah inhibitor gitu. Kemudian yang kedua ada RUBP. Nah, RUBP ini merupakan substrat utama dari Rubisco, sedangkan glikolat sendiri ini memiliki afinitas yang rendah banget. Seperti 3-PGA ini juga memiliki afinitas yang rendah. Maksudnya rendah di sini adalah dia lebih positif. Nah, kenapa dia lebih positif? Karena seperti 3-PGA ini dia lebih suka dikeluarkan oleh Rubisco dibandingkan diikat. Kemudian ini adalah analisis diagram leak plot. Yang pertama itu ada ligan CAP 147A yang ditandai dengan adanya ikatan fosfat di sana yang berwarna ungu. Kemudian ada Mg ini merupakan logam yang menjadi kofaktor utama dari Rubisco. Dia mengikat ligan-ligan lain seperti CAP dan lain-lain. Nah, di situ terlihat ikatan berwarna ungu dari Mg. Kemudian ada ligan-ligan lainnya seperti yang ditampilkan di layar. Fungsi dari metabolisme dan juga perbandingan dengan literatur. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.